Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum GeoGebra. Kali ini di pertemuan kedua dengan materi Special Line Tools. Baik. Yang pertama, menggambar garis tegak lurus. Pada GeoGebra, untuk menggambar garis tegak lurus, kita bisa menggunakan perpendicular line pada Special Line Tools di toolbar. Dengan cara mengklik perpendicular line, kemudian pada tampilan grafik, kita klik garis acuan dan titik yang akan dilalui garis tegak lurus. Misalkan kita akan menggambar garis F tegak lurus terhadap ruas garis AB melalui titik C. Misalkan kita gambar ruas garis AB, kemudian kita ingin menggambar garis tegak lurus, kita klik perpendicular line, kemudian kita klik ruas garis acuannya, kemudian yang tegak lurus terhadap ruas garis AB. Kemudian menggambar garis sejajar. Di GeoGebra kita gunakan tools parallel line pada Special Line Tools di toolbar. Kita klik parallel line, kemudian pada tampilan grafik klik garis acuan dan titik yang akan dilalui garis sejajar. Misalkan kita akan menggambar garis F yang sejajar terhadap ruas garis AB melalui titik C. Misalkan kita ingin menggambar garis sejajar terhadap ruas garis AB, kita klik parallel line, kemudian kita klik ruas garis acuannya, kemudian kita arahkan garisnya, misalkan kita klik satu titik yang akan dilalui garis sejajar. Jadi, di GeoGebra telah tampil sebuah garis sejajar terhadap ruas garis AB yang melalui titik C. Kemudian menggambar garis yang membagi ruas garis antara dua titik. Pada GeoGebra, klik perpendicular bisector pada Special Line Tools di toolbar. Untuk menggunakannya, klik perpendicular bisector, kemudian pada tampilan grafik, klik ruas garis atau dua titik yang akan dilalui garis bagi jarak. Misalkan kita akan menggambar garis potong D terhadap ruas garis AB dan garis H antara titik C dan D dengan jarak yang sama. Jadi misalkan ada ruas garis AB dan ada titik C dan titik D. Kemudian kita ingin menggambar perpendicular bisector, kita bisa klik ruas garis acuannya,
atau kita bisa juga klik dua buah titik yang akan dilalui garis. Maka di tampilan grafik GeoGebra telah muncul garis yang membagi ruas garis AB dan garis yang membagi jarak C ke D. Kemudian menggambar garis yang membagi sudut. Pada GeoGebra kita klik angle bisector pada special and tools di toolbar. Kemudian setelah aktif angle bisector, pada tampilan grafik klik dua garis atau tiga titik yang akan dilalui garis bagi sudut. Misalkan kita akan menggambar garis F terhadap ruas garis AB dan ruas garis BC yang membagi dengan sudut sama besar. Misalkan kita akan menggambar garis lurus yang membagi sudut di titik B, maka kita klik titik A, kemudian titik sudutnya, titik B, kemudian titik C. Maka akan muncul garis bagi sudut di titik B. Jadi sudut, misalkan kita ambil titik di garis ini, di titik D, maka sudut ABD akan sama besar dengan sudut CBD. Kemudian pengaplikasiannya pada materi geometri bidang untuk garis-garis yang sejajar. Sebuah garis yang melalui dua atau lebih garis lain disebut garis transversal. Jadi garis transversal yang melalui dua buah garis yang sejajar akan menghasilkan tiga macam sudut-sudut yang berpasangan, yaitu sudut berhadapan, sudut berseberangan dalam, dan sudut berseberangan luar. Jadi misalkan ini garis F, misalkan ini garis X dan ini garis Y yang sejajar, dan kita tarik garis transversal yang melalui dua garis sejajar tadi, maka akan terbentuk 8 buah sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi sudut-sudut yang berhadapan yaitu A dan E. Jadi sudut yang berhadapan ini sudut yang menghadap ke arah yang sama. Jadi A menghadap ke kiri atas dan E juga sama menghadap ke kiri atas. Maka besar sudut A akan sama dengan besar sudut E. Begitu juga dengan sudut F akan sama besar dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut F. Kemudian sudut C akan sama besar dengan sudut G, dan sudut D akan sama besar dengan sudut H. Kemudian ada sudut yang berseberangan dalam. Jadi sudut yang di antara dua garis sejajar tapi dia berseberangan, maka besar sudutnya akan sama. Jadi besar sudut C yang berseberangan dalam dengan sudut F akan memiliki besar sudut yang sama, dan sudut D yang berseberangan dalam dengan sudut E akan memiliki besar sudut yang sama. Kemudian ada sudut yang berseberangan luar. Jadi sudut-sudut yang berada di luar dari garis-garis yang sejajar. Jadi sudut A berseberangan luar dengan sudut H akan memiliki besar sudut yang sama, dan sudut B
berseberangan luar dengan sudut G akan memiliki besar sudut yang sama. Kemudian ada definisi yang pertama, dua buah garis dipotong oleh garis yang ketiga, maka kedua garis sejajar jika dan hanya jika kedua sudut yang sehadap sama. Jadi jika ada dua garis yang sejajar dan kita tarik garis transversal yang melalui dua garis sejajar tadi, maka jika sudut A yang berhadapan dengan sudut E dan sudut B yang berhadapan dengan sudut F, sudut C berhadapan dengan sudut G, dan sudut D yang sehadap dengan sudut H memiliki besar sudut yang sama, maka kedua garis tadi sejajar. Kemudian yang kedua, dua buah garis dipotong oleh garis yang ketiga, maka kedua garis sejajar jika dan hanya jika sudut yang berseberangan dalam sama. Jadi jika sudut C yang berseberangan dalam dengan sudut F memiliki besar sudut yang sama, dan sudut D yang berseberangan dalam dengan sudut E memiliki besar sudut yang sama, maka kedua garis ini bisa dikatakan garis yang sejajar. Kemudian yang ketiga, dua buah garis dipotong oleh garis yang ketiga, kedua garis sejajar jika dan hanya jika sudut yang berseberangan luar sama. Jadi jika A yang berseberangan luar dengan sudut H memiliki besar sudut yang sama, dan juga sudut B yang berseberangan luar dengan sudut G memiliki besar sudut yang sama, maka kedua garis akan sejajar. Kemudian yang keempat, dua buah garis dipotong oleh garis yang ketiga, maka kedua garis sejajar jika dan hanya jika jumlah sudut-sudut dalam sepihak 180 derajat. Jadi jika sudut C dan sudut E yang berada dalam sisi yang sama, jadi di sisi kiri, jika jumlahnya 180 derajat, dan juga sudut D dan sudut F yang berada di sisi yang sama, yaitu di sisi kanan garis transversal berjumlah 180 derajat, maka kedua garis akan sejajar. Kemudian yang kelima, dua buah garis dipotong oleh garis yang ketiga, maka kedua garis sejajar jika dan hanya jika jumlah sudut-sudut luar sepihak 180 derajat. Jadi jika sudut A dan sudut G yang berada di sisi yang sama, yaitu di luar antara garis sejajar dan juga di sisi yang sama, yaitu di sisi kiri garis transversal, dan juga sudut B dan sudut H yang merupakan sudut luar sepihak yang berada di sisi yang sama di sisi kanan garis transversal memiliki jumlah sudut 180 derajat, maka kedua garis akan sejajar. Kemudian silakan mencoba masing-masing di perangkatnya untuk penggunaan spesialantus di GeoGebra. Kemudian silakan kerjakan latihan yang telah tersedia. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.